Shalom, kali ini kita akan membahas tentang Daud di Ziklag. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan, "Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Yuters, Daud tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi hari itu. Tidak ada orang yang memberitahu sebelumnya bahwa akan terjadi serangan. Tidak ada mimpi-mimpi yang didapatkan Daud sebelumnya, dan juga tidak ada perasaan-perasaan ganjil yang dialami oleh Daud. Tetapi Daud harus mengalami sebuah kenyataan bahwa Ziklag, tempat di mana mereka tinggal, itu terbakar habis. Baru saja mereka menuju ke rumahnya, dari kejauhan mereka melihat asap membumbung tinggi. Dan mereka sadar kalau tempat tinggal mereka ternyata sudah diserang oleh bangsa Amalek. Para istri, anak-anak ditawan. Sementara harta mereka dijarah habis-habisan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, orang-orang yang selama ini loyal kepada Daud berubah setia. Mereka begitu marah dan menganggap Daud sebagai pemimpin yang tidak becus. Lalu mereka berniat ingin melemparkan Daud dengan batu. Di titik ini, sepertinya Daud mengalami sendiri. Dulu juga Daud punya pengalaman sendiri. Bukankah dia dulu itu hanyalah seorang yang tidak dipandang, belum terkenal, hanyalah seorang penggembala ternak yang dipercaya 2-3 ekor ternak. Benar-benar sendiri di padang rumput. Bedanya sekarang dia sudah punya pengikut. Orang-orang begitu banyak yang mengagumi dia dan mau mentaati apa yang diperintahkannya. Namun ketika Ziklag terbakar, dia merasa ditinggalkan dan dihianati oleh teman-temannya. Yuters, penting untuk kita memiliki respon yang tepat di tengah-tengah kondisi yang menekan seperti ini. Apakah benar Daud mengalami kesendirian? Saya percaya tidak. Daud itu adalah seorang yang sudah mengenal Allahnya jauh sebelum dia dikenal oleh banyak orang. Jadi bukan kali ini saja Daud mengalami situasi terjepit seperti peristiwa di Ziklag ini. Itulah yang membuat Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia memilih untuk berserah, namun tidak menyerah. Apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion." Apa itu ziarah? Ziarah itu adalah di mana kita mendatangi tempat-tempat di mana ada sebuah peristiwa terjadi di masa lampau yang kita kenal. Nah, teman-teman, ternyata Daud membangun sebuah kebiasaan di dalam hidupnya. Daud sering mengadakan ziarah di dalam pikirannya. Bagaimana caranya? Ternyata Daud itu suka mengingat-ingat kembali bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat dan dahsyat di masa lalu, di dalam kehidupannya Daud. Dengan cara seperti itu, Daud sedang membangun pengharapan untuk masa depannya. Kalau dulu Tuhan tolong, maka sekarang pun Allah yang aku sembah juga pasti akan menolong aku.
Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 ketika Daud menghadap Saul untuk melawan Goliat, Alkitab mengatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yuters, kita bisa lihat di sini. Daud membangun pengharapan untuk hari ini dan hari depannya. Jika Tuhan sanggup menolong Daud menghadapi singa, beruang, maka Daud juga akan mampu menghadapi Goliat. Lalu kemudian dengan peristiwa Ziklag terbakar, saya percaya Daud lagi-lagi mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat dan dahsyat di masa lalu. Dia ingat bagaimana Tuhan menolong Daud, mengalahkan singa, mengalahkan beruang, bahkan juga mengalahkan Goliat. Itu sebabnya Daud memilih untuk berserah kepada Tuhan. Bagaimana caranya Daud berserah? Caranya adalah dengan tanya Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud tanya dan meminta petunjuk Tuhan, dan ketika Tuhan memberikan strategi, memberikan cara, Daud berjalan di dalam ketaatan. Dia mengejar gerombolan Amalek dan merebut kembali apa yang telah diambil oleh musuh-musuhnya Daud. Dan hasilnya luar biasa. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 18-20 dikatakan, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Segala sesuatu yang telah dicuri oleh musuh bisa direbut kembali oleh Daud. Amin.